mulai ibadah kita. Terima kasih semuanya sudah hadir lagi di sini. Kamu beri tepuk tangan dong bersama-sama. Setelah sekian bulan kita online, sekarang onsite. Onsite benar ya? Benar ya? Oke, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami dedik seluruh rangkaian ibadah kami di pagi ini. Dari awal hingga akhirnya Tuhan lawat setiap pribadi. Biarlah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Termasuk juga teman-teman yang beribadah bersama kami di online YouTube. Kiranya kuasa dan hadirat-Mu melawat setiap pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami semuanya siap puji muliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang merasakan sukacita di tempat ini? Yuk. Lompat yuk. Takkan tergoyahkan
saat ini. Amin. Siapa yang hari ini happy karena kita kembali ke gereja? Yeay. Akhirnya ya, setelah 6 bulan kurang lebih ya Bang. Nah, mungkin di saat-saat COVID kayak gini kan, pandemi, mungkin kita ngerasa, wah kapan ya kita bisa keluar tanpa harus pakai masker, kapan ya kita ke gereja bisa hug people lagi, kapan ya kita bisa ngobrol tanpa harus jaga jarak kayak gitu. Mungkin ada kekhawatiran, ada kebimbangan, ada ketakutan, kapan ya kayak gitu. Semua pertanyaan muncul dalam benak kita. Tetapi saya mau mengajak kita untuk membaca kitab. Saya bacain aja ya. Di Yesaya 41 ayat 10. Di sini Tuhan bilang, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan jelas menyatakan bahwa kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir, karena Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Mari kita tutup mata kita. Kita mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan, untuk segala penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Sampai saat ini kita masih boleh dalam keadaan sehat, kita masih boleh dalam keadaan yang bersuka cita, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. I love you, Lord. I love you,
Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu, dan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau ajaib, engkau ajaib dan perkasa selamanya. Your goodness is running up, it's running after me. Your goodness is running up, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running after me. I will let every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Saya mengajak kita semuanya boleh mengingatkan kembali kehidupan kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah kita, kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup dan kesehatan, hubungan personal dengan Bapa di surga. Umat Tuhan semuanya, mari angkat suaramu dan berdoa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat segala hal dalam kehidupan kami. Melewati up and downs, kami tahu Engkau selalu setia. Engkau tidak hanya sekedar berada di depan kami, Engkau berada bersama dengan kami, menjalani kehidupan ini, melewati up and downs, melewati seluruh fase kehidupan kami. Dan Engkau selalu memberi kekuatan dalam batin kami. Dan selalu dapat kami katakan bahwa Tuhan selalu setia.
one more time. Amen. All my life you have been there. And all my life you have been so good. Every breath that I have made, oh, I wanna sing Of the goodness of God. oh, I wanna sing of the goodness. Oh, I wanna sing of the goodness of God. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita baik. Allah sungguh baik. Amin. God is good. All the time. God is good. God is good. Thank you semuanya untuk datang hadir di tempat ini beribadah bersama-sama setelah 6 bulan kita hanya online, dan hari ini kita ada bisa berkumpul di sini dan juga ada di online. Come on, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. So, jika Anda di sini semuanya nggak ada yang new friend, tetapi kalau Anda yang mengikuti kami di online, kalau ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung di Kolektif Indonesian, kami mengajak saudara untuk mengetik new di komen supaya kami dapat mengenal Anda dan tentu yang ingin menjalin hubungan dengan saudara. Oke, so let's take 3 minutes ngobrol dengan seseorang, tetapi please jangan beranjak dari tempat duduknya. Tetap just stay di tempat duduknya, ngobrol dengan cara yang ditentukan. Oke, selama 3 menit mulai dari sekarang. Hai semua, shalom. It feels so good to be back here again. Setelah 6 bulan, amin. Aku bersyukur banget kita bisa kembali lagi beribadah secara fisik di tempat ini. So, hari ini aku mau cerita sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu aku itu baca artikel finansial lah. Jadi tentang finansial di zaman pandemi sekarang ini. Judulnya itu Stay Pesimis, Invest Like an Optimist. Pokoknya di dalam artikel itu dikatakan ada ahli matematika yang namanya John Littlewood. Nah, si John Littlewood ini ternyata bisa memperhitungkan gitu mujizat melalui ilmu statistik. Jadi dia katakan kalau mujizat itu bisa terjadi minimal sebulan sekali pada hidup manusia. Wow, pas aku baca itu aku kayak, wah, kalau ilmu dunia aja bisa memperhitungkan mujizat minimal sebulan sekali dalam hidup manusia, apalagi kita sebagai orang percaya. Amin. Jadi mungkin 6 bulan terakhir ini kita terakhir itu ibadah, kita ibadah online itu 15 Maret 2020, berarti benar-benar udah tepat 6 bulan lamanya. Pasti 6 bulan itu waktu yang sulit bagi kita semua, bahkan mungkin seluruh umat manusia di seluruh dunia. Ada yang mungkin gajinya kepotong, ada yang pekerjaannya harus ganti, ada yang ekonominya juga terganggu. Kalau kita mungkin di sini nggak bisa pulang ke Indonesia, aku pribadi udah 1 tahun nggak balik ke Indonesia. Terakhir itu bulan Agustus, sedih. Nah, tapi yang aku pengen sampaikan di sini, kalau misalkan ilmu dunia aja bisa memperhitungkan mujizat gitu. Mungkin mereka hitungnya lewat probabilitas hal-hal buruk dibagi hal-hal yang baik, terus dikali jumlah hidup manusia. Tapi ada satu hal yang mereka nggak bisa hitung adalah kuasa Tuhan. Amin. Jadi kita yang percaya sama kuasa Tuhan, pasti kita bisa mencari mujizat di setiap hari kita, di mungkin lebih dari sebulan sekali, bahkan setiap hari, setiap menit waktu hidup kita. Nah, kalau hari ini mungkin mujizat yang aku alami hari ini adalah bisa beribadah kembali hari ini. Amin. Jadi hari ini aku mau ajak kita teman-teman semua untuk memperkatakan satu ayat ini, ayat yang sangat powerful, untuk mengingat lagi
kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Aku mau ajak teman-teman baca bareng-bareng di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Bisa kelihatan semua? Bisa? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam kasih Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini aku mau ajak kita semua untuk memberikan rasa syukur kita melalui harta kita, melalui persembahan kita. Tapi khusus hari ini dan seterusnya sampai waktu yang belum ditentukan, untuk meminimalisir kontak fisik ya dengan satu sama lain, kita hanya melakukan persembahan, perpuluhan, janji iman melalui QR code, e-wallet atau transfer bank. Nah, nomor rekeningnya bisa teman-teman lihat di amplopnya. Di sini Public Bank, atau yang punya e-wallet ada Maybank, GrabPay, Touch and Go sama Bus, bisa scan dari amplop. Oke, sudah siap semua? Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan, buat mujizat Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan, secara fisik beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapak. Kami percaya kalau tidak ada suatu kebetulan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami semua untuk kembali berkumpul di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar kiranya Kau yang berkati setiap yang memberi berlipat kali ganda Tuhan. Kau yang juga terus jagai Tuhan, lindungi kami, berikan kami kesehatan yang sempurna, sehingga kami boleh terus Tuhan melakukan ibadah secara fisik mulai minggu ini dan minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Katakan amin. Oke. Sekarang gak ada asyir yang memberikan paket persembahan, jadi abang silahkan langsung. Oke, selamat memberi. Cik, yes. Saudara bersukacita ada di sini? Saudara bersukacita ada di sini? Ya, selamat datang semuanya. Selamat berkumpul lagi di Collective Indonesian. Selamat datang. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama sekali, boleh lambaikan tangannya. Ada? Iya, selamat datang. Selamat datang Bang. Panggil Bang. Oke, dan saya agak gugup sih. But all good. Semua katakan all good. Saya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. You guys okay? Kamu tepuk tangan dong buat mereka ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saatnya kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap sahabatku yang ada di sini, dan juga teman-teman yang di online. Kiranya kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan pewahyuan Kristus berbicara kepada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, leluasa berkarya ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin. Amin. Alright, dan mari lihat Alkitab kita dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34.
Saya mau lanjutkan seri khotbah saya yang minggu lalu, seni memenangkan hidup dengan cara seperti Yesus. Dan saya mau selesaikan dari pasal 20 ini. Dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Kasihani kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kunci ayat yang saya ambil dari perikop ini, dari passage ini, dari ayat 32, di sana berkata, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Minggu lalu saya akhiri khotbah saya dengan satu statement buat kita semuanya, bahwa inilah hidup yang besar itu, bahwa kita memiliki hati seorang hamba dan selalu siap melayani. Sama-sama katakan, memiliki hati seorang hamba dan selalu siap melayani. Oke, dalam pasal 20 ini kan bahwa Yesus menceritakan tentang misinya datang ke dunia, bahwa tidak lama lagi, hanya beberapa hari lagi, aku akan ditangkap, aku akan disiksa, dicerca, disesa oleh tentara Romawi, dan aku sampai mati di kayu salib. Untuk menebus segala dosa-dosa manusia, supaya kalian, kata Yesus, memiliki hubungan kembali dengan Bapa di sorga. Dan dari situlah aku akan mendapatkan kembali kemuliaanku. So aku harus melewati penderitaan ini sampai aku harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kalian. Dan dari situ aku akan mendapatkan kembali kemuliaanku. Saudara menangkap poin di sini bahwa kemuliaan tidaklah hal yang murah. Bukan hal yang suatu murah untuk mendapatkan kembali kemuliaan, termasuk kepada buat Yesus sendiri, bahwa dia harus melewati penderitaan dan mati di kayu salib. Ya kan? Jadi sometimes kita seperti Yakobus dan Yohanes, seperti cerita di minggu lalu di ayat-ayat sebelumnya. Dan mereka berkata, "Yesus, kalau nanti di sorga, hendaklah aku duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Izinkanlah anakku Yohanes dan Yakobus duduk di sebelah kanan dan kirimu. Biarkan kami menerima cipratan dari kuasamu, dari kemuliaanmu. Biarlah, karena kan kami mengikut Yesus. Biarlah kami, karena aku mengikut Yesus, biarlah aku memiliki cipratan dari kemuliaan Yesus." Dan demikian. Dan Yesus katakan, "No. You have to earn it." Kamu harus munculkan itu. Karena apa? Kita semuanya sudah lahir baru, memiliki Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus di dalam kita ingin berkarya. Teman-teman semuanya, Roh Kudus yang kita miliki ingin berkarya, ingin betul-betul hidup. Dan kemuliaan itu muncrat dari diri kita. Karena apa? Karena Roh Kudus berkarya dari diri kita. Amin. Amin. Dan inilah yang disebut dengan kehidupan sebagai orang Kristen, Kristus kecil, anak Tuhan. Bahwa kamu disebut adalah Kristen, yang artinya adalah Kristus kecil. Itulah bisa saya katakan bahwa kita semestinya menjadi seperti Yesus.
Ya. Jadi jangan hanya seperti untuk ya, kan aku anak Tuhan, semestinya aku mendapat cipratan. Roh Kudus yang di dalam kita ingin keluar, ingin terpancar dari kehidupan ini. Ya, jadi kita dikatakan apa? Suratan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus bukanlah menjadi suatu tambahan buat kita, tetapi Yesus adalah segalanya buat kita. Hidup adalah Kristus. Amin. So, di dalam kehidupan hari-hari kita, hidup adalah Kristus. Dan saya ingin katakan kepada kita semuanya, Yesus tahu jelas siapa dia dan ngapain dia datang ke bumi. Sehingga dalam ayat 28 Yesus mengatakan demikian, ya kan. Anak manusia, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman semuanya, saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Di dalam Matius tidak mencatat apa yang terjadi di Yeriko. Di ayat 29 dikatakan kan bahwa bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Jadi Matius tidak mencatat apa yang terjadi di Yeriko yang sebenarnya sangat-sangat signifikan. Tetapi Lukas mencatatnya. Jadi saya mengajak kita untuk melihat dari Lukas apa yang terjadi di Yeriko. Di saat perjalanan Yesus melintasi Yeriko. Ketika dia masuk di Yeriko, lihat, perhatikan di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Oke? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama siapa? Siapa? Sakeus. Kepala pemungut cukai. Lihat, yang orang mengidentifikasi Sakeus itu siapa gitu ya. Yang orang-orang menandai Sakeus itu siapa? Kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya raya, sangat kaya. Kepala pemungut cukai loh. Seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sehingga ada lagu Sakeus orang pendek. Sudah pendek disebut orang pendek lagi. I don't think orang pendek suka dipanggil hey pendek gitu ya. Hah? Oke, dan sampai mana tadi? Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu sampai ke tempat memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihat apa yang orang tandai tentang Sakeus tadi. Dia adalah kepala pemungut cukai, orang yang kaya, orang pendek. Dia orang berdosa, sinners. Wow. Berdosa, masuk neraka kau, kena api kau. Dan waduh. Dan ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini, katakan hari ini. Lebih tegas dong. Biar saudara betul-betul semangat tentang hari ini. Semua katakan hari ini.
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara perhatikan di sini bahwa Zakius yang dulunya adalah orang yang bisa dikatakan parasit. Orang yang selalu bisa dikatakan apa ya? Orang gak menyukai. Kota Yeriko sebenarnya kota yang begitu modern. Dan banyak orang kaya di sana. Makanya banyak juga peminta-peminta pergi ke sana. Orang dari mana? Dari Bogor datang ke Jakarta untuk minta-minta ya kan? Anyway, I'm telling the true story ya. Saya lihat berita loh, orang datang dari luar Jakarta pergi ke Jakarta untuk minta-minta dan bangun rumah sendiri di Bogor. Ada yang mendengar berita itu? Really? Nggak pernah lihat berita itu? Pakai mobil Avanza loh peminta-pemintanya. Peminta-pemintanya pakai mobil Avanza pergi ke Jakarta, prepare himself, dan pergi minta-minta, pulang pakai mobil ke rumahnya yang besar. Ya, sehingga kadang orang dia minta-minta kan, sedekah om, maaf pak ya, gak ada uang kecil, ada kembalian om. Mungkin ada lagi peminta-minta sudah pakai, bisa gesek om. Bisa gesek. Jadi di Jericho dikenakan teks pajak dan Zakius adalah kepala pajak dan banyak korupsi yang mungkin karena dia meminta pajak tidak hanya dari orang kepada pemungut cukai pun dia minta pajak lagi. Jadi kepala pajak memberi gaji anggotanya, dia cukai lagi mereka. Inilah Zakius. Saking jahatnya ya kan. Makanya orang yang aku tipu dia katakan, aku akan kembalikan sekian kali lipat. So selama ini mungkin dia merasa aku pendek. Yes aku pendek, tetapi uang akan menaikkan identitasku. Menaikkan gambar diriku dan lain sebagainya. Mungkin dengan uang orang bisa melihat aku lebih salut, lebih hormat. Tapi orang tetap menamai dia, hei engkau orang pendosa, engkau orang pendek dan lain sebagainya. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus sengaja datang ke Yeriko untuk memenangkan Zakius. Can you see here? Bahwa Yesus melihat kebutuhan dan memenuhi kebutuhan. Sama-sama perhatikan di sini. Ini yang menjadi poin khotbah saya di hari ini. Bahwa temukan kebutuhan dan penuhi kebutuhan itu. Coba perhatikan dari Matius pasal 20 ayat 32 tadi berkata. Perhatikan di sini dikatakan. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Lalu berkata, come on sama-sama. Sama-sama sekali lagi. Apa? Coba tanya ke sebelah Anda. Coba tanya ke sebelahnya. Come on, coba tanya ke sebelah Anda. Saya menyuruh Anda tanya ke sebelahnya. Takut gitu ya? Oke, ke belakang, ke sebelah atau ke belakang kalian. Tanyakan. Teman-teman semuanya, beberapa minggu yang lalu saya melihat sebenarnya dia adalah sepupu saya. Dia seorang guru SMA dan dia posting di Facebooknya. Dia posting di Facebooknya bahwa ada muridnya tidak bisa melaksanakan
belajar online karena sangat miskin, nggak mampu untuk membayar internet. Saya untuk internet saja nggak bisa beli. Ya, kadang hanya sekian puluh ribu itu sulit buat mereka. Apalagi masa pandemi ini, dia katakan. Dan akhirnya saya bertanya kepada dia, berapa orang yang tidak bisa melaksanakan daring. Aku kedengarannya agak cringe. Kenapa namanya daring ya? Hah? Bahasa Indonesia daring, online daring. Daring. Dalam jaringan. Oh, daring dalam jaringan. Online. Online dalam jaringan. So, aku tanya dia berapa orang yang tidak mampu untuk membeli internet, membayar internet. Dia bilang ada 5 orang. So, oke, aku janji aku akan membayar internet data dia sampai Desember. Semoga setelah Desember nanti pandemi selesai dan bisa masuk sekolah lagi. Saya kata, come on, tepuk tangan dong. Wow. So, dan saya teringat lagi King Andy pernah mengatakan bahwa jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Ya kan? Teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa setiap orang adalah jawaban buat hidup orang lain. Setuju dengan saya? Bisakah Anda melihat bahwa hidupmu saat ini sebenarnya status hidupmu, pekerjaanmu, kuliahmu, siapa Anda, berada di kampus mana, di instansi apa, saudara sedang menjadi jawaban buat seseorang, buat orang lain. Waktu bangsa Israel berdoa memohon kepada Allah supaya mereka bebas dari Mesir, saudara perhatikan, Allah menemukan Musa menjadi jawaban buat doa mereka. Dan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika orang-orang Israel merasa tertekan, terancam oleh bangsa Filistin. Karena apa? Bangsa Filistin memiliki Goliat dan seluruh orang Israel ketakutan untuk menghadapi bangsa Filistin. Dan di sana hadir Daud menjadi jawaban buat mereka. Dan menghadapi Goliat dan memenangkan perperangan buat orang Israel. Dan perhatikan siapa lagi? Esther. Esther kenapa? Waktu bangsa Ibrani mau dibunuh. Iya kan? Mau dibunuh. Tetapi Esther datang menghadap Raja Nebukadnezar. Dan menjadi pembebas buat bangsa Ibrani. Dapatkah Anda melihat bahwa hidupmu saat ini adalah jawaban buat doa seseorang? Can you see ketika Anda melihat suatu kebutuhan, adakah suatu tergerak? Lihat Yesus di sana dikatakan, dan dari situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia mendatangi kedua orang yang buta itu dan menjamahnya. Dan seketika itu juga kedua orang buta tadi menerima jawaban doanya. Seketika itu juga. Sometimes I'm thinking like this. Kadang saya berpikir ketika saya mendengar kebutuhan seseorang, maybe Tuhan ingin memakai aku untuk menjawab kebutuhan itu. Dan sometimes yes, bukan saya tidak punya kebutuhan, saya punya kebutuhan. Siapa yang tidak butuh uang? Saya butuh uang. Woi betul, saya butuh uang. Kalian gak yakin kayaknya saya butuh uang? But sometimes aku harus menunda memenuhi kebutuhan kami demi memenuhi kebutuhan seseorang. We have to hold it. Karena hatiku tergerak.
oleh belas kasihan. Di saat Anda hatimu tergerak oleh belas kasihan, apakah Anda mencuekinya atau meresponinya? Kalau Anda mulai untuk mencuekinya, lambat laun hati ini akan semakin, apa saya katakan, gak mempan lagi. Ya kan? Dan teman-teman semuanya, ini menjadi statement di hari ini. Temukan kebutuhan dan penuhi kebutuhan itu. Inilah cara Yesus memenangkan hidup. Ya kan? Di saat dia ketemu kebutuhan kedua orang buta, dia penuhi. Dia melihat kebutuhan Sakius sebenarnya bukan uang. Sebenarnya adalah jati diri. Dan dia penuhi itu, dia hadir di sana. Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu, come on. Kita ngobrol. Yang kau merasa tertolak dari orang-orang lain, saya datang hadir bersama dengan engkau. Teman-teman semuanya, saya ingin katakan kepada kita semuanya, kita Kristen, baik tidak baik waktunya, saudara adalah orang Kristen. Baik tidak baik waktunya, Roh Kudus ingin berkarya dalam diri kita. And sometimes, yes, ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa krisis. Tapi sesungguhnya di masa krisis itu melatih kita untuk meyakinkan siapa kita sesungguhnya. Untuk mengeliminasi apa prioritas kita. Masa krisis itu mengajarkan kita untuk mengerti prioritas hidup kita. Jadi tentang mengasihi orang lain itu bukanlah masalah tentang apa kebutuhanku, tetapi apa prioritasku. Aku hidup untuk apa? Prioritasku apa untuk hidup? Kalau kita hitung-hitungkan, satu minggu ada berapa jam? Oke? 24 kali 7 ada 168 jam. Betul? Ya, saya udah hitung, makanya saudara nggak usah keluarin kalkulator, sudah pasti betul. 24 kali 7 hari 168 jam. Misalkan teks untuk apa ya? 2 jam Anda ibadah di gereja, kurangi 2 jam. 2 jam Anda di CG, 2 jam CG kamu berapa jam? Iya. CG bisa. So, oke. Kali-kalinya matematikanya saya hitung 2 jam di sini. Nanti kalian hitung jam kalian lah, jam masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Oke, dan 8 jam tidur kali 7 hari. Saudara tidur berapa jam? Let's say kalau dikurangkan 2 jam kebaktian, 2 jam CG dan 8 jam kali 7 untuk tidur ada sisa 108 jam. I don't know, saudara mau kurangkan lagi yang harus Anda jalani dalam 1 minggu, yang demikian gitu kan. But apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda? Semuanya adalah karena apa? Prioritas. Semua katakan prioritas. Semua katakan prioritas. Apa yang berharga buat Anda? Kalau Anda tidak tahu apa prioritasmu, cek apa yang berharga buat engkau. Kalau Anda tidak tahu apa yang berharga buat engkau, cek apa yang kau lakukan dalam seminggu. Dan itulah prioritasmu. Ya kan? Kalau saudara kebanyakan bermain daripada belajar, mahasiswa, woi, prioritasmu ke sini ngapain? Bukan saudara datang ke sini untuk main-main sambil kuliah. Sorry, agak kasar sedikit. Saudara, this is our life. Semuanya adalah karena prioritas.
Kita kembali Matius 20 ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Tadi di Yeriko, apa yang terjadi? Dia menyelamatkan, memenangkan kehidupan Zakheus. Dan di ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Kedua orang buta mendengar ada Yesus di sini. Ada orang banyak juga di sini. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tetapi orang banyak bagaimana? Menegur mereka supaya mereka diam. Orang banyak tahu dan melihat Yesus ada di situ. Orang banyak melihat ada orang buta di situ. Dan orang banyak tahu, hei, orang buta ini sesungguhnya pasti menantikan bahwa mereka bisa melihat dan Yesus ada di sini yang boleh menjadi jawaban buat kehidupan mereka. Orang banyak ini tidak melihat bahwa, bagaimana saya katakan, apakah bisa saya, Yesus, lihat-lihat. Setidaknya saya mengarahkan Yesus kepada orang buta ini atau membawa orang buta ini kepada Yesus. Dan kebutuhan mereka terjawab. Orang banyak ini tidak peduli. Yang dia pedulikan apa? Yang penting aku masih mengikuti Yesus. Yang penting aku masih menerima apa kata Yesus sebelum dia akan disalibkan. Yang penting kan aku masih mengikuti Yesus. Orang lain tidak merasakan Yesus. Salah siapa? Salah dia. Kenapa tidak ikuti Yesus? Mari semuanya kita kabarkan kebaikan kepada orang lain. Apa yang sudah kau rasakan tentang Yesus, ceritakan kepada orang lain. Mengapa Anda setiap minggu sampai seperti ini, situasi pandemi seperti ini, Anda datang beribadah ke sini? Why? Pasti ada alasannya. Tetapi mengapa Anda tidak kabarkan kepada orang lain? Hidup kita, setelah Yesus selesai menuntaskan misinya, saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Misi Yesus masih berjalan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Temukan kebutuhan, jawab kebutuhan itu. Is it good jika hidupmu menjadi jawaban buat seseorang? Mungkin dia selama ini mendoakan sesuatu. Mungkin si cowok itu mendoakan pengen punya pacar dan saudara datang menjadi jawaban buat dia. But that's intermezzo, but hidup kita adalah jawaban buat seseorang. Can you see that? Bahwa Yesus selalu ingin menjawab doa seseorang melalui orang lain juga. Amin. Yes, God. I will sing the goodness all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am and I will sing of the goodness of God.
of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Mari angkat tangan, katakan, Your goodness is running after me. Your goodness is running after, It's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. teman-teman semuanya yang ada di sini, walaupun Anda yang di online saat ini, mari buka hatimu, berikan hidupmu untuk bisa dipakai Tuhan. Tuhan katakan, aku memandang ke bumi, siapa yang dapat aku pakai lagi, siapa yang punya iman dan siap untuk dipakai. Dan Nabi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Bisakah Anda menjadi perpanjangan kuasa kasih Yesus? Jika ya, katakan, Tuhan, ini aku, pakai aku, dan utuslah aku menjadi jawaban doa buat orang lain. Oh, syakari apakah nama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang kami miliki saat ini. Hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Biarlah setiap hari kami, setiap waktu hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu ini, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. I hope you are blessed. Saudara diberkati. So teman-teman semuanya, ibadah kita sampai di sini. Dan jangan lupa minggu depan saudara bisa datang lagi kembali. Dan ajak teman-teman Anda, orang-orang lain, sekampung, seapartemen dengan Anda, satu kampung semua ajak datang. Tetapi tentunya saudara ajak untuk daftarkan diri mulai dari besok sampai hari Sabtu dari link yang tersedia di sosial media. Saudara boleh follow sosial media kita, Instagram dan Facebook, supaya saudara dapat terupdate selalu info-info tentang gereja kita, tentang ibadah kita. Ya, dan thank you for coming. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.